Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang sehat. Semoga yang sedang kurang sehat segera diberikan kesehatan, dan jika sedang ada yang dalam kesulitan, semoga lekas mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Pada video kali ini teman-teman, saya akan seperti biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Walaupun sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini pun sudah saya jawab dengan tulisan, tapi menurut saya sepertinya akan lebih baik jika saya pun akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, supaya teman-teman yang lain yang belum sempat membaca komen-komen di kolom komentar saya dapat juga mengetahui apa pertanyaan dan apa jawaban saya. Dan karena mungkin saja apa yang teman-teman sudah tanyakan kepada saya juga adalah pertanyaan yang sama yang mungkin ingin teman-teman yang belum bertanya kepada saya tanyakan. Oke, langsung saja teman-teman. Ini seperti biasanya saya dibantu oleh adik saya dalam membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari Fadli Setiawan. Dari Fadri Setiawan. Fadli. Oh, Fadli. Ya. Persis sama yang saya alami, Mas. Berpelangi dan berkabut. Mata saya tekanan bola matanya sampai 70-an sekarang. Mata kiri dan kanan udah dioperasi trabek. Mata kiriku tinggal secuil, mata kanan masih agak luas. Iya. Ya, walaupun apa ya, menurut saya ini pertanyaannya kok tidak ada, tapi saya tetap akan menjawab karena saya juga mengalami hal yang demikian ya, Mas Fadli. Jadi tekanan bola mata saya waktu awal-awal periksa itu memang juga sangat tinggi ya, hampir sama dengan yang Mas Fadli alami sebenarnya. Tapi juga saat itu saya mendapatkan apa ya, pilihan untuk melakukan operasi atau tidak. Nah, akan tetapi saya memilih opsi untuk tidak melakukan operasi karena beberapa pertimbangan. Karena pertanyaan ini juga banyak sekali sih sebenarnya yang bertanya apakah saya sudah melakukan operasi atau tidak. Jadi sekalian aja di video ini saya jawab, saya memilih untuk tidak melakukan operasi pada saat itu. Kemudian sepertinya lapang pandang ya, itu ya yang menyempit. Saya juga demikian. Awal pertama kali periksa, mata bagian kiri saya sudah tidak bisa melihat, tapi yang kanan sudah masih sangat bagus, meskipun akhirnya juga semakin menyempit, dan saat ini pun kedua mata saya sudah belum diberikan kesempatan lagi untuk melihat. Ya, selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya dari Joe Mikael. Joe Mikael, apa ya? Mas Wahyu, saya mau tanya, apa saat tekanan bola mata tinggi, bola mata bagian atas terasa seperti tertekan atau tertarik hingga berat kelopak mata buat digerakkan? Atau itu hanya mata kering ya, Mas? Strings. Kalau saya tidak mengalami yang seperti itu ya. Kalau yang saya alami ya, mata sepertinya memang agak kaku begitu, tapi tidak sampai seperti itu. Kalau mata kering, setahu saya gejalanya itu mata merah, dan juga ada gatal-gatal kalau yang saya alami sih. Tapi ya mungkin ini subjektif ya, kalau teman-teman yang lain ada yang mengalami gejala yang berbeda, silahkan berkomentar di kolom komentar. Itu yang dapat saya jawab. Oke, selanjutnya dari Nur Afifah. Ya, Mbak Nur Afifah. Tidak bisa melihat itu maksudnya bagaimana ya? Apakah pandangan jika melihat di bagian penglihatan yang hilang itu jadi berubah hitam seperti frame gitu? Jadi kalau penglihatan saya yang tidak bisa melihat ini, saya tidak merasakan itu hitam atau gelap atau apa. Jadi di bagian mata yang sudah tidak bisa melihat ini, seperti yang sudah saya ceritakan di video yang saya lihat itu seperti spiral atau seperti obat nyamuk bakar atau selang
yang terisi air, kemudian bentuknya melingkar-lingkar seperti obat nyamuk bakar. Dan mata seperti terisi oleh air terlihatnya ya teman-teman. Itu yang dapat saya jawab. Selanjutnya Mas Wahyu. Mm-mm. Halo Mas Wahyu. Berat. Halo juga. Oh, ini dari Kocak. Halo Mas Wahyu. Berarti Mas Wahyu glukoma karena obat tetes mengandung steroid. Soalnya ku baca obat yang mengandung steroid dapat menyebabkan tekanan bola mata naik jika digunakan terus-menerus, dan kalau TBM tinggi terus dapat menyebabkan glukoma. Ya, kalau jadi ada dua versi ya. Kalau pas awal periksa secara medis saya memang seperti itu. Jadi glaukoma saya itu disebabkan karena pemakaian obat steroid yang memang tidak terkontrol sesuai dengan resep dokter ya. Nah, ini sekalian ya berbagi pengalaman ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah periksa ke dokter kemudian diberikan obat, jika obatnya habis, teman-teman jangan membeli sendiri, harus periksa lagi, memeriksakan diri, maksudnya mengecekkan bagaimana keadaan matanya kepada dokter, lalu dokter memberikan obat apa. Jangan kalau kita hanya sekali periksa lalu dapat obat A misalnya, kemudian kalau obatnya habis kita beli sendiri tanpa bantuan dari dokter. Jangan seperti itu ya teman-teman, itu contoh yang tidak baik, karena itu yang saya lakukan. Jadi meskipun secara medis saya dinyatakan terkena glaukoma karena pemakaian obat steroid yang mungkin tidak sesuai, itu adalah murni karena kesalahan saya sendiri, karena saya setelah obatnya habis membeli obat itu sendiri dan memakainya secara sembarangan. Dan jangan lakukan hal yang seperti itu ya teman-teman, cukup saya saja. Akan tetapi saya juga melakukan pengobatan secara alternatif ya. Kalau secara alternatif itu glaukoma yang saya alami ini bukan karena pemakaian obat atau apa, tapi karena memang saya waktu umur 4 tahun pernah jatuh dan kemudian juga ada bekasnya di kepala bagian belakang. Nah, bekasnya tersebut menurut pengobat alternatif secara akupuntur itu tepat di titik syaraf mata. Jika luka yang saya alami itu agak ke bawah sedikit, maka saya tidak akan terkena penyakit mata, tapi saya akan lumpuh. Nah, saya tetap bersyukur teman-teman, karena yang terkena ya posisi syaraf mata secara alternatif ya, bukan yang menyebabkan kelumpuhan. Karena dalam situasi sepahit apapun kita akan tetap harus memilih supaya kita akan bisa lebih bersyukur ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk mengajari, hanya ini yang saya alami dan yang ini yang saya ambil hikmahnya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Seni Irawan. Semi Irawan. Seni. Oh, Seni Irawan atau Seni ya. Kak, saya penderita glaukoma. Mata kiri saya sudah tidak bisa melihat. Mata kanan saya MSDN, MS nut masih nut-nutan iya. di kepala. Biar ndak sakit kepala gimana, mohon solusinya, terima kasih. Biar nggak sakit kepala ya tentunya ya kalau kita masih berobat ya harus mengkonsumsi obat dan juga menggunakan obat baik tetes atau apa itu dengan rutin sesuai apa yang sudah diresepkan oleh dokter. Waktunya pun juga kalau bisa harus sama, misalnya hari ini pagi jam 7, siang jam 12, terus sore jam 6, pukul 18, esoknya juga harus demikian. Harus waktunya kalau bisa ya sama supaya rutin ya, dan kita gampang untuk mengaturnya ya, atau mengatur jadwalnya maksud saya. Kalau untuk menghilangkannya hanya seperti itu ya, kecuali kita mau berobat secara alternatif juga, bukan bermaksud untuk ini ya. Kalau bisa ya kita kombinasi lah antara medis dan alternatif. Tapi kalau hanya sekedar untuk sedikit menghilangkan sakit kepala,
mungkin bisa melakukan seperti ini. Kita pijit-pijit ya, bukan pijit tapi kita halus-halus tapi agak ditekan, atau pijat lembut lah sini bagian sini sebelum tidur atau apa. Jika sini ini sakit, kita usahakan pijit lembut terus sampai sakitnya agak hilang. Lalu intinya di sini glukoma itu di bagian pelipis ini kalau bisa juga dipijit-pijit searah jarum jam dengan lembut saja, nggak usah keras-keras. Pokoknya seperti ini juga bisa. Daun telinga, kepala, kening seperti ini juga bisa. Begini caranya. Ya, hanya itu yang bisa saya lakukan, tapi jangan tengkuk ya. Jangan tengkuk, pokoknya sudah saya contohkan itu saja. Itu pun harus dengan lembut dan dengan perasaan, jangan terlalu keras. Ya, mungkin begitu saja teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab dalam video kali ini. Teman-teman yang ingin bertanya juga boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Jadi tetap saya tunggu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Pokoknya terima kasih.